Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan hewan, ya. Seperti yang kita ketahui, ya, bahwa setiap makhluk hidup itu membutuhkan makanan, ya, untuk proses keberlangsungan hidupnya. Nah, kali ini kita akan mempelajari berbagai jenis hewan, ya, dan bagaimana sistem pencernaan mereka, ya, apakah berbeda dengan kita atau ada yang sama dengan kita, ya. Silakan disimak penjelasan berikut ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, kita harus pahami dulu, ya, apa itu sistem pencernaan dan mengapa kita membutuhkan sistem ini. Oke, yang pertama, apa itu pencernaan? Pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan, ya. Jadi sebelum makanan itu bisa diserap oleh tubuh kita, ya, ada prosesnya, ya. Jadi tidak serta-merta itu makanan bisa masuk atau bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita. Harus ada prosesnya dulu, ya, harus disamakan zatnya, ya, agar mudah diserap oleh tubuh kita. Apa fungsi pencernaan? Nah, yang pertama, pencernaan itu merubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, ya. Jadi tubuh kita itu butuh nutrisi untuk proses kehidupan kita selanjutnya. Nah, nanti nutrisi yang sudah kita dapatkan nanti digunakan untuk berbagai hal, seperti untuk perbaikan sel tubuh, ya, sumber energi, ya, kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari, sumber energinya itu dari makanan, ya. Kalau misalkan alat-alat elektronik butuh sumber energinya mungkin dari baterai atau dari sumber listrik, tapi manusia itu butuh sumber energinya dari makanan ini, ya. Nah, ini supaya bisa diserap oleh tubuh, maka harus diproses dulu agar zatnya itu sesuai dengan yang diinginkan oleh tubuh, karena dalam makanan itu kan berbagai jenis zat, ya, yang terkandung. Nah, yang bisa diserap itu hanya berbagai zat saja, yang lain itu nanti akan dibuang. Nah, makanya ketika proses makanan selesai, organ pencernaan kemudian dengan mudah mengemas limbah makanan padat untuk dibuang sebagai feses. Nah, nanti kalau yang tidak bisa diolah oleh tubuh kita, ya, zat-zat tersebut nanti akan dibuang, ya, dalam bentuk feses ini, ya. Jadi kalau yang sehat itu karena kita melakukan sistem pencernaan setiap hari, yang sehat justru adalah melakukan sistem pembuangan atau sistem ekres itu juga harus setiap hari juga, itu yang sehat seperti itu. Nah, kita berlanjut ke pembahasan berikutnya. Ini kita mengenal berbagai jenis sistem pencernaan, bukan sistem, jenis-jenis pencernaan dalam tubuh kita, ya, dibagi menjadi dua. Nanti ada pencernaan. Yang pertama adalah pencernaan mekanik. Kalau dari namanya mekanik itu seperti mesin, ya. Berarti ada yang bergerak, ya. Nah, kalau di sistem pencernaan ini berarti adalah mengubah makanan dari bentuk yang besar, ya, atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus, ya, kecil atau halus. Jadi yang bentuknya besar-besar itu halus diproses dalam sistem pencernaan. Ada dua. Pertama di mulut, ya, dengan bantuan gigi dan lidah, ya. Kemudian kalau di lambung, nah ini lambung merupakan organ tubuh kita yang berperan penting dalam sistem pencernaan. Itu ada gerak perilastik, ya. Nanti akan teraduk-aduk. Untuk lebih lengkapnya nanti ada di pembahasan sistem pencernaan manusia. Kemudian di selanjutnya ada pencernaan kimia. Nah, pencernaan kimia ini berarti butuh zat-zat khusus, ya. Kalau kita mendengar kata kimia, berarti ada zat khusus. Nah, di dalam pencernaan kita juga ada proses mengubah zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Yang seperti saya katakan sebelumnya, bahwa setiap makanan yang kita makan itu banyak mengandung zat-zat berbagai macam zat. Nah, nanti ada zat-zat tertentu saja yang bisa diserap atau diproses oleh tubuh kita. Nah, ini proses ini butuh enzim,
ya. Nanti enzim itu lebih jelas di pembelajaran pencernaan manusia, dijelaskan lebih kompleks lagi, lebih detail lagi apa itu enzim dan selanjutnya. Nah, kalau terjadi di mulut itu menggunakan air liur, ya, air liur kita. Kemudian kalau di lambung itu nanti ada enzim pencernaan. Nah, enzim pencernaan nanti akan dijelaskan lebih detailnya di pencernaan manusia. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan hewan, ya, dalam membahas sistem pencernaan. Di sini saya ambil jenis mamalia dulu. Kebetulan yang diambil ini adalah hewan sapi, ya, dimana dia sistem pencernaannya agak berbeda, ya, karena dia masuk ke dalam hewan memamah biak. Jadi arti memamah biak itu proses pencernaannya, ya, tidak sekali gitu, jadi butuh proses yang cukup panjang. Maka di sini ada 4 lambung, ya, 4 perut kalau misalkan, ya, dalam tubuh sapi, ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini alurnya mulai dari mulut ke kerongkongan, ya. Nah ini perutnya ada 4. Pertama perut besar, rumen. Nah ini rumen, di sini posisinya. Kemudian ada perut jala, retikulum. Nah, retikulum itu ada di sini posisinya. Kemudian ada perut kitab, atau kita sebut dengan omasum. Omasum ada di sini. Kemudian ada perut masam, ya, abomasum. Nah ini ada di sini. Jadi prosesnya cukup panjang. Jadi dia akan berputar dari sini, mulut masuk makanan, dia akan ke perut yang pertama, ya, rumen, ya. Dari rumen nanti dia akan masuk ke retikulum. Nah retikulum dia akan ke sini lagi, akan dikunyah lagi, ya. Kemudian masuk ke omasum, ya, balik lagi ke omasum, lalu masuk ke perut masam, ya, abomasum, masuk ke perut masam itu ada di sini, masum ini, ya, masuk ke sini, ya. Jadi dari sini ke sini, kemudian masuk ke usus besar, ya, usus besar, kemudian ke usus usus halus dulu, kemudian masuk ke usus besar, ya, kemudian keluar melalui anus, gitu, ya. Jadi di usus halus diserap zat-zat sari makanannya, kemudian setelah zat yang tidak bisa diserap oleh tubuh akan masuk ke usus besar. Nah, nanti akan ada proses ekresi, ya, pembuangan, ya, nanti akan dibuang melalui anus. Nah itu untuk sapi. Untuk hewan selanjutnya silakan disimak. Yang akan kita pelajari adalah burung, ya, bentuk unggas, ya. Berbeda dengan kita, atau burung ini untuk mulutnya berbentuk paruh, ya. Kalau kita kan berbentuk gigi gitu, ya. Nah nanti akan ada beberapa perbedaan proses pencernaannya. Nah ini prosesnya, ya, dari mulut, kemudian ke kerongkongan, tembolok, lambung kelenjar, lambung pengunyah, usus halus, usus besar, dan kloaka. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit. Yang pertama adalah tembolok. Kenapa di sistem pencernaan burung ini ada temboloknya? Jadi kalau ada hewan ada temboloknya, artinya karena dalam proses pencernaan di mulut, ya, tidak seperti kita yang mempunyai gigi, yang kita di situ ada proses pencernaan mekanik. Jadi makanan itu akan dikunyah, ya, akan dihancurkan menjadi bentuk yang lebih halus, lebih kecil. Nah, kalau di burung ini karena bentuknya paruh dan tidak mempunyai gigi, jadi makanan itu akan dicabik saja kemudian ditelan. Nah, ditelan nanti akan masuk tembolok. Nah, di tembolok ini adalah proses, kalau kita bilang istilahnya pengunyahan, ya. Jadi proses pengunyahan, penghalusan makanan yang lebih kecil lagi. Makanya beberapa hewan itu di dalam tembolok itu ada seperti batu gitu, ya. Jadi supaya lebih halus lagi untuk proses penghalusan gitu. Nanti ada lambung pengunyah, ada usus besar, usus halus dulu diserap, kemudian masuk ke usus besar.
Nah, nanti saluran pembuangannya adalah kloaka ya. Kenapa beda dengan tadi sapi? Kalau kita lihat sapi tadi adalah anus. Nah, kloaka ini berbeda dengan anus. Bedanya adalah kalau anus itu adalah satu saluran ya. Fungsinya adalah untuk sistem ekresi di mana itu keluarnya zat padat. Jadi zat sisa makanan yang bentuknya padat akan keluar dari anus. Nanti untuk pembuangan bentuk cair ada lagi salurannya. Nah, tapi kalau untuk hewan yang punya kloaka, berarti dia hanya punya satu saluran pembuangan, itu baik itu padat maupun bentuk cair akan keluar dari saluran yang sama. Jadi kira-kira seperti itu perbedaan antara kloaka dan anus. Jadi ada beberapa perbedaan hewan memiliki kloaka dan anus. Kemudian hewan selanjutnya itu ada reptil. Ini saya ambil buaya ya. Di sini tidak serumit pencernaan pada sapi ya. Dari mulut, kerongkongan, tembolok ya, karena kenapa buaya itu ada temboloknya karena gigi, walaupun buaya itu punya gigi tapi dia tidak mempunyai gigi geraham, jadi giginya taring semuanya. Yang fungsinya itu adalah untuk mencabik makanan, jadi untuk merobek makanan kemudian dia telan ke dalam. Bahkan kalau kita perhatikan kadang-kadang kalau makanannya itu saya pernah lihat dalam bentuk ayam utuh ya, itu tidak dikunyah tapi langsung ditelan ke dalam. Nah, itu nanti proses pencabikannya atau pengunyahannya ya, bukan pencabik ya, pengunyahannya, proses untuk membuat jadi lebih kecil itu adalah di tembolok tadi ya. Jadi tembolok dia masuk ke lambung, diserap di usus halus, kemudian disimpan di usus besar, kemudian dikeluarkan ke saluran kloaka tadi ya. Beda dengan saluran sapi itu anus, kalau reptil ini sama seperti unggas tadi, kloaka. Jadi satu saluran ya mengeluarkan sisa makanan yang bentuknya padat maupun cair. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian lanjut ke hewan selanjutnya. Nah, ini ada amfibi. Ya, amfibi ini kira-kira seperti ini. Ya, dari mulut, kerongkongan, ke lambung, usus dan kloaka. Ya, tidak ada tembolok karena makanan amfibi ini biasanya bentuk agak mudah untuk dicerna ya, karena biasanya adalah serangga-serangga yang tidak memiliki tulang atau serat yang keras gitu ya, jadi mudah dicerna, langsung masuk lambung, kemudian ada ususnya, diserap oleh usus, kemudian dibuang melalui saluran kloaka tadi. Itu untuk ini ikan ya, jenis ikan. Sini ikan itu juga sederhana, mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Ya, kalau ikan anus berarti sistem pembuangannya melalui anus. Ya, kira-kira tadi itu yang saya jelaskan sistem pencernaannya ya dari berbagai hewan tadi jenisnya. Mudah-mudahan mudah dipahami ya dengan baik. Silakan dibaca referensi yang lain untuk lebih pahamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.